Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Arlis Muryani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang sangat luar biasa. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memulai presentasi dengan seuntai kata mutiara. Seperti hati yang tersentuh saat pertama bersua, semoga setiap ide yang saya sampaikan bisa mengena. Tak hanya sekedar menjelajah data, tetapi juga memberikan makna. Karena setiap cinta, ilmu yang disampaikan dari hati akan lebih mudah terasa. Perkenalkan, saya Nur Rahmatul Hasanah. Saya dari anggota kelompok 5 yang akan menemani teman-teman semua dalam beberapa menit ke depan. Karena kalau menemani seumur hidup itu harus dinikahin. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil kerja kelompok kami dengan judul Peran Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam mencegah korupsi di lingkungan pendidikan. Bahasa Indonesia bukan hanya sarana komunikasi sehari-hari, tetapi juga cermin nilai dari budaya bangsa. Dalam konteks pendidikan, bahasa memiliki peran strategis untuk membentuk sikap jujur dan integritas. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak kita semua memahami bagaimana bahasa Indonesia dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah korupsi di lingkungan pendidikan, membangun kesadaran, serta memperkuat nilai-nilai kejujuran sejak dini. Sebagaimana dikatakan, kejujuran adalah bahasa universal dari integritas. Oke, kita lanjut ke materi. Menurut teman-teman, apa sih peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam mencegah korupsi di lingkungan pendidikan? Apa ya? Jadi, kita bahas satu persatu ya. Korupsi di Indonesia saat ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan karena memberikan dampak buruk bagi masyarakat, baik dalam bidang perekonomian maupun pemerintahan. Korupsi sendiri yaitu perbuatan tercela seperti penggelapan uang, penyuapan, atau penyalahgunaan wewenang. Dan biasanya korupsi dilakukan oleh pejabat-pejabat negeri, yaitu yang berada di pemerintahan. Tidak hanya di pemerintahan, praktik korupsi juga sudah masuk ke dunia pendidikan tinggi. Padahal, perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat untuk menanamkan nilai strategi integritas, moral, dan etika. Namun, kenyataannya korupsi tetap terjadi. Misalnya, dalam bentuk suap pada proses penerimaan mahasiswa atau penyalahgunaan dana penelitian. Hal ini sangat merugikan dunia pendidikan, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta mengganggu proses belajar mengajar. Bahkan, korupsi di kampus dapat merusak nilai moral mahasiswa dan budaya akademik yang seharusnya berlandaskan kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas. Fenomena ini membuktikan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang terbebas dari korupsi jika tidak diimbangi dengan moral dan mental yang baik. Tidak heran jika kasus-kasus korupsi masih sering muncul dan banyak diberitakan di media. Karena itu, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi sangat penting. Program ini tidak hanya menumbuhkan kesadaran tentang bahaya korupsi, tetapi juga memperkuat integritas lembaga serta membentuk generasi muda yang berprinsip teguh. Dengan begitu, pendidikan anti korupsi bukan hanya tanggung jawab kampus, melainkan juga bagian dari upaya nasional dalam memerangi korupsi.
Jadi, dalam kasus-kasus tersebut, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan aturan hukum, nilai keadilan, dan norma sosial yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dari pembahasan di atas, yuk kita simak lagi lebih mendalam. Dari pembahasan di atas, yuk kita simak lagi lebih dalam terkait materi peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam mencegah korupsi di lingkungan pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, sehingga siswa dari berbagai daerah dapat belajar bersama tanpa hambatan bahasa. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan media massa. Dalam sektor media, bahasa Indonesia digunakan secara luas untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan menyampaikan berita serta informasi terkini. Dalam konteks komunikasi anti korupsi, bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menyebarluaskan pesan-pesan positif dan nilai-nilai integritas sehingga mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk lebih sadar dan aktif dalam pencegahan korupsi. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan efektif akan sangat mendukung upaya komunikasi yang konstruktif dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi di kalangan mahasiswa. Materi selanjutnya yaitu hakikat korupsi. Hakikat korupsi adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan amanah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan kepentingan umum. Korupsi melibatkan tindakan yang melanggar norma, sering dilakukan secara rahasia dan disertai penipuan serta pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Pelaku korupsi biasanya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan atau jabatan publik dan latar belakang sosial serta pendidikan yang relatif tinggi. Secara sosiologis, korupsi mengandung aktivitas penyuapan, pemerasan, serta nepotisme dengan benang merah berupa penempatan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik, sehingga merugikan masyarakat dan negara. Oke, materi selanjutnya yaitu nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Kejujuran merupakan salah satu nilai paling utama dalam anti korupsi. Karena tanpa kejujuran, seorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Yang kedua yaitu kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar, memastikan kebijakan dan tindakan selalu mengutamakan kepentingan umum dan kelompok lain. Yang ketiga yaitu kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Mandiri yaitu berani mengambil keputusan secara independen tanpa terpengaruhi oleh pihak yang berkepentingan. Yang keempat yaitu kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Kedisiplinan dapat diwujudkan dalam
bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketaatan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu dan fokus pada pekerjaan. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu. Seseorang bertanggung jawab atas segala akibat dari perbuatannya sendiri, baik tugas, kewajiban, maupun perbuatan yang telah dilakukan. Seseorang yang bertanggung jawab akan berhati-hati dalam bertindak. Yang keenam yaitu kerja keras. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Mendedikasikan usaha penuh untuk mencapai tujuan yang benar, menjauhkan diri dari korupsi yang merugikan. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Yang ketujuh yaitu sederhana. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang kedelapan yaitu keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani untuk melawan dan menolak korupsi. Yang kesembilan yaitu terakhir, keadilan. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak dalam konsepsi bangsa. Sikap adil dalam menjunjung keadilan dan kesetaraan, menolak praktik diskriminasi atau nepotisme. Selanjutnya yaitu peran bahasa Indonesia sebagai pemberantas korupsi. Bahasa Indonesia berperan penting dalam membangun persatuan nasional dan pemberantasan korupsi secara efektif. Bahasa Indonesia sangatlah penting dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam konteks pembentukan undang-undang, pendidikan, kampanye anti korupsi. Bahasa Indonesia berfungsi untuk komunikasi dalam hukum yang efektif dalam menginterpretasikan undang-undang untuk korupsi. Penggunaan bahasa yang tepat dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap makna korupsi dan pentingnya pencegahannya sehingga mendukung upaya pemberantasan korupsi secara efektif. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai hukum, keadilan, dan norma sosial yang mendasari penegakan hukum terhadap korupsi. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial melalui komunikasi publik yang menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dalam media dan ruang publik dapat membangun persepsi negatif terhadap korupsi dan memperkuat budaya anti korupsi dalam masyarakat. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia adalah instrumen strategis yang mendukung pemberantasan korupsi melalui peraturan hukum, pendidikan, kampanye, dan komunikasi sosial yang memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami dan melawan korupsi secara efektif. Dari materi yang awal tadi, korupsi dapat dilakukan oleh mahasiswa dan kalangan pelajar di lingkungan pendidikan tinggi.
yaitu dengan korupsi kecil yang tidak terlihat, namun sebab dampak dan efek yang dihasilkan tidak begitu terasa. Contoh kecil korupsi di lingkungan pendidikan tinggi yaitu korupsi waktu. Perilaku ini merupakan menyalahgunakan waktu yang seharusnya dipakai untuk kegiatan akademik seperti belajar, mengajar, dan aktivitas pendidikan lainnya, tetapi justru digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif atau mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua yaitu sering menitip presensi kepada teman-teman. Tindakan ini biasanya dilakukan karena mahasiswa tidak ingin kehilangan nilai presensi. Namun di sisi lain, mereka merasa malas untuk datang ke kelas. Yang ketiga yaitu plagiat atau copy paste. Perilaku ini biasanya terjadi ketika mahasiswa mengerjakan tugas yang dikumpulkan melalui satu tautan bersama. Dalam kondisi ini, mahasiswa dapat saling melihat jawaban tugas satu sama lain, sehingga sering terjadi tindakan menyalin atau copy paste jawaban teman dan mengumpulkan tugas yang bukan hasil kerja kerasnya sendiri. Ayo, siapa yang sering melakukan ini? Yang keempat, yaitu mencontek. Menyontek adalah sebuah hal yang sangat diyakini sering sekali mahasiswa atau pelajar lakukan ketika sedang melakukan ujian ataupun mengerjakan sebuah tugas. Yang kelima, yaitu penipuan uang bayaran kuliah. Penipuan uang bayaran kuliah juga nyata loh, ada di antara mahasiswa kepada orang tua mereka. Hal ini terutama terjadi pada mahasiswa merantau yang tinggal jauh dari orang tua. Seringkali mereka membesar-besarkan nominal pengeluaran sebenarnya untuk kebutuhan hiburan atau manipulasi bukti pembayaran. Bahkan kadang mengaku telah melakukan pembayaran terkait kampus, padahal kenyataannya uang tersebut hanya digunakan untuk bersenang-senang. Gak boleh ya teman-teman. Perilaku korupsi yang terakhir yaitu penggelapan dana beasiswa. Hal ini terjadi di kampus, biasanya melibatkan pemotongan dana beasiswa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dana tidak sepenuhnya diterima oleh mahasiswa terkait. 6 contoh tersebut merupakan sebagian kecil dari berbagai jenis korupsi ringan yang ada di lingkungan pendidikan tinggi. Pada kenyataannya masih terdapat banyak tindakan serupa lainnya yang juga perlu diperhatikan. Berikut adalah solusi penyelesaiannya dari masalah yang kita bahas tadi ya teman-teman. Solusi yang pertama yaitu peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa sebagai generasi penerus dan calon pemimpin masa depan memegang peranan penting dalam upaya pencegahan korupsi. Mereka bukan hanya penerus cita-cita bangsa, tetapi juga akan berusaha. Solusi yang pertama yaitu peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa sebagai generasi penerus dan calon pemimpin masa depan memegang peranan penting dalam upaya pencegahan korupsi. Pendidikan di perguruan tinggi memberikan mereka pemahaman mendalam tentang nilai-nilai etika, hukum, dan tanggung jawab sosial. Dengan begitu, mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam gerakan anti korupsi melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan, penelitian, dan aksi sosial. Tindakan yang dapat diambil yaitu merancang kampanye melalui media sosial guna menjangkau audiens yang lebih luas dengan membuat video singkat,
infografis, atau konten kreatif lainnya yang mengedukasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, Twitter, dan YouTube, mahasiswa dapat menyampaikan pesan kepada teman sebaya dan masyarakat umum, sehingga dapat meningkatkan kesadaran mengenai isu korupsi dalam konteks yang relevan dan mudah dipahami. Mahasiswa dapat mengambil bagian aktif dalam forum mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dengan mengajukan ide-ide inovatif serta kebijakan yang mendukung terbentuknya kampus yang bebas anti dari korupsi. Selain itu, memperjuangkan transparansi dalam pengelolaan dana organisasi dan acara yang diadakan oleh mahasiswa. Keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan memberikan peluang bagi mahasiswa untuk memahami secara lebih mendalam sistem administrasi di kampus dan turut serta dalam pengambilan keputusan yang membantu menciptakan lingkungan akademik yang jujur dan bersih. Jadi, dengan peran tersebut, mahasiswa tidak hanya menjadi agen perubahan di kampus, tetapi juga membangun budaya integritas yang kuat, meningkatkan akuntabilitas, dan membantu mencapai visi misi kampus bebas korupsi. Yang kedua yaitu peran bahasa Indonesia dalam informasi publik dan edukasi anti korupsi di lingkungan pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menyebarkan informasi publik serta mengedukasi anti korupsi di lingkungan kampus. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai media utama dalam penyampaian informasi publik terkait pemberantasan korupsi. Melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baku, jelas, dan mudah dipahami, pesan-pesan anti korupsi dapat disebarkan secara efektif kepada masyarakat luas. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai media utama dalam penyampaian informasi dan edukasi anti korupsi, khususnya dalam sektor pendidikan. Yang pertama yaitu sarana komunikasi yang efektif. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi. Dengan menggunakan bahasa yang jelas, informasi mengenai kebijakan anti korupsi, tata kelola kampus, dan prosedur pelaporan dapat disebarkan secara efektif ke seluruh civitas akademik. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia dimanfaatkan sebagai media utama untuk mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Dengan model pembelajaran bahasa Indonesia yang terintegrasi ini, pendidikan karakter anti korupsi menjadi bagian menyeluruh dari proses belajar, sehingga pembentukan sikap anti korupsi dapat terjadi secara efektif bersama dengan penguasaan kompetensi berbahasa. Yang ketiga, literasi anti korupsi melalui media kampus. Kampanye anti korupsi bisa disebarkan melalui berbagai media kampus seperti buletin, majalah dinding, situs web, dan media sosial resmi. Bahasa Indonesia yang persuasif dan mudah dicerna akan membuat pesan-pesan tersebut lebih menarik dan mengena bagi mahasiswa. Yang keempat, bahasa Indonesia digunakan untuk mengkomunikasikan kebijakan kampus yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Misalnya dalam pengelolaan dana, seleksi jabatan, atau penggunaan fasilitas kampus. Komunikasi yang terbuka dan jelas membantu mahasiswa berperan aktif menguasai
dan mengadvokasi penerapan kultur anti korupsi. Yang kelima yaitu peran bahasa Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dapat ditemukan bahwa penggunaan bahasa dalam teks hukum di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Bahasa Indonesia dalam konteks hukum memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan bahasa sehari-hari. Meskipun banyak undang-undang telah disusun dengan bahasa hukum yang cermat, penelitian menunjukkan bahwa bahasa tersebut seringkali sulit dipahami oleh masyarakat awam, sehingga menyebabkan kendala dalam penerapan hukum secara luas dan adil. Dengan demikian, bahasa Indonesia adalah instrumen vital yang memungkinkan penyebaran nilai-nilai anti korupsi secara efektif di kampus, menguatkan kesadaran mahasiswa, dan mendorong kampus sebagai institusi yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam menghadapi masalah korupsi. Solusi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan bahasa dan komunikasi untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi untuk mahasiswa yaitu untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi di kalangan mahasiswa. Pendekatan yang berfokus pada bahasa dan komunikasi memiliki peranan yang sangat penting. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya tingkat pemahaman mahasiswa mengenai dampak negatif dari korupsi serta pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam konteks akademik dan sosial. Oleh karena itu, solusi yang tepat diusulkan adalah pengembangan program-program pendidikan yang berbasis pada komunikasi yang bersifat interaktif dan menarik. Contohnya, memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait nilai-nilai anti korupsi, serta mengadakan workshop dan edukasi terbuka yang melibatkan partisipasi mahasiswa, dosen, dan praktisi di bidang tersebut. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsekuensi yang ditimbulkan oleh korupsi, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan-pesan anti korupsi dengan lebih efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa kesadaran dan komitmen mahasiswa terhadap tindakan pencegahan korupsi dapat meningkat secara signifikan. Kesimpulan dari materi di atas yaitu korupsi di Indonesia telah merusak berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan yang seharusnya menjadi teladan integritas. Mahasiswa sebagai generasi penerus memiliki peran penting dalam memerangi korupsi, dimulai dari membangun kejujuran dan tanggung jawab di lingkungan kampus. Selain itu, bahasa Indonesia berperan strategis dalam upaya ini melalui fungsinya sebagai alat hukum, komunikasi, edukasi, serta pemersatu bangsa. Penguasaan bahasa Indonesia yang baik menjadi kunci untuk menanamkan nilai-nilai integritas, memperkuat persatuan, dan mendorong mahasiswa berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Demikian presentasi dari makalah saya yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi dalam Mencegah Korupsi di Lingkungan Pendidikan. Saya berharap informasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat